Usir benalu miskin itu dari rumah ini, Mas. Bentak Gundik. Menyuruh suami mengusirku saat peresmian rumah baru. Aku hanya tertawa. Dan langsung kucabut jabatan suami sebagai direktur dari kantor. Kubuat suami dan Gundik itu berlutut saat tahu siapa aku sebenarnya. Gundik matre itu syok. Saat tahu suamiku miskin tak punya apa-apa. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana meriah menyelimuti kediaman megah yang baru saja selesai dibangun itu. Lampu gantung kristal berukuran raksasa memancarkan cahaya terang benderang, memantul pada lantai marmer yang mengkilap sempurna. Suara dentingan gelas dan tawariang para tamu undangan memenuhi seluruh penjuru ruangan. Malam itu adalah perayaan peresmian rumah baru milik Hardy, seorang pimpinan perusahaan yang sedang berada di puncak kesuksesannya. Di sudut ruangan, berdekatan dengan meja hidangan, berdiri Julie. Ia adalah istri Sahardi, seorang wanita berhijab yang penampilannya malam itu sangat sederhana namun tetap anggun. Jilbabnya terpasang rapi, membingkai wajahnya yang tenang. Sementara para tamu undangan saling memamerkan perhiasan dan pakaian mahal, Julie sibuk memastikan seluruh hidangan tersaji dengan sempurna. Ia berjalan dari satu meja ke meja lain, memberikan arahan kepada para pelayan, dan sesekali tersenyum ramah menyapa kerabat suaminya. Tidak ada raut kelelahan di wajahnya, meskipun sejak pagi ia mengurus segala persiapan acara ini sendirian. Hardy sendiri tampak begitu menikmati perannya sebagai tuan rumah. Ia berdiri di tengah kerumunan para pengusaha, tertawa lepas sambil membanggakan pencapaiannya. Ia bercerita dengan suara lantang tentang bagaimana ia berhasil membeli tanah luas ini dan membangun rumah impian tersebut dari hasil keringatnya sendiri. Para tamu mengangguk kagum, memberikan pujian bertubi-tubi yang membuat dada Hardy semakin membusung karena bangga. Julie hanya memperhatikan suaminya dari kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tahu persis bagaimana Hardy merintis semuanya, dan ia selalu memilih untuk diam di belakang layar, memberikan dukungan penuh tanpa pernah menuntut pengakuan. Baginya, kebahagiaan suaminya adalah yang utama. Namun, ketenangan malam itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika acara pemotongan tumpeng akan dimulai, pintu utama rumah terbuka lebar. Semua mata seketika tertuju ke arah pintu. Hardy melangkah masuk setelah sempat keluar sebentar untuk menerima telepon. Namun kali ini, ia tidak melangkah sendirian. Tangannya menggenggam erat tangan seorang wanita berpenampilan sangat mencolok. Wanita itu adalah Anita. Riasan wajah Anita sangat tebal, dan pakaiannya dirancang untuk menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Perhiasan bergemerincing di leher dan pergelangan tangannya setiap kali ia bergerak. Kehadiran Anita sontak membuat suasana ruangan menjadi hening seketika. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, saling melempar pandangan penuh tanya. Beberapa kerabat dekat Hardy membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Julie menghentikan langkahnya. Tangannya yang sedang memegang nampan kosong perlahan turun. Ia menatap lurus ke arah suaminya yang kini berjalan membelah kerumunan tamu dengan wajah tanpa dosa, membawa wanita lain di hari yang seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan keluarga mereka. Hardy membawa Anita tepat ke tengah ruangan, tidak jauh dari tempat Julie berdiri. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah pria itu. Ia justru tersenyum menantang ke arah istrinya. Anita mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah mewah tersebut dengan mata berbinar-binar. Ia lalu menatap Julie dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan yang sangat kentara. Bibir Anita melengkung membentuk senyum mengejek. Ia merapatkan tubuhnya ke lengan Hardy, lalu berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh tamu undangan bisa mendengar. Anita berkata dengan nada manja sekaligus angkuh bahwa rumah semewah ini sangat luar biasa. Ia memuji kehebatan Hardy dalam membangun istana tersebut. Namun tak lama kemudian, nada bicaranya berubah menjadi tajam. Anita menunjuk langsung ke arah Julie di hadapan puluhan pasang mata. Dengan suara lantang, Anita menyuruh Hardy untuk mengusir benalu miskin itu dari rumah ini. Anita menegaskan bahwa rumah semewah ini tidak pantas dihuni oleh perempuan berpenampilan kumal seperti Julie. Anita menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa mulai malam ini, dirinya lah yang akan menjadi nyonya besar di rumah tersebut. Hardy sama sekali tidak membantah perkataan Anita. Ia tidak membela Julie, istri yang telah mendampinginya dari bawah. Sebaliknya, Hardy menatap Julie dengan tatapan dingin dan angkuh. Ia membenarkan ucapan Anita di depan semua orang. Hardy berkata kepada Julie bahwa sudah saatnya wanita itu sadar diri.
Hardy menyuruh Julie untuk segera mengemasi semua barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah itu malam ini juga. Hardy menambahkan bahwa ia sudah muak hidup bersama wanita yang tidak selevel dengannya. Dan ia merasa Julie hanya menjadi beban yang menumpang hidup dari hasil kerja kerasnya. Mendengar pengusiran yang begitu kasar dan mempermalukan itu, para tamu undangan menahan napas. Beberapa di antaranya merasa kasihan. Namun tidak ada satupun yang berani ikut campur dalam urusan pimpinan perusahaan sebesar Hardy. Mereka semua menunggu reaksi Julie. Mereka mengira Julie akan menangis histeris, berlutut memohon ampun, atau setidaknya marah dan menyerang Anita. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat darah semua orang di ruangan itu berdesir. Julie terdiam cukup lama. Ia memandang wajah suaminya lekat-lekat, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah berjanji untuk sehidup semati dengannya. Ketika ia tidak menemukan apa-apa selain kesombongan yang membutakan, Julie perlahan mengangkat tangannya dan merapikan letak jilbabnya dengan sangat tenang. Tidak ada sebutir air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. Tiba-tiba, keheningan ruangan itu pecah oleh suara tawa. Julie tertawa. Awalnya hanya kekahan pelan, namun perlahan-lahan tawa itu berubah menjadi tawa yang sangat keras, dingin, dan menggema di seluruh ruangan bergaya klasik tersebut. Tawa itu sama sekali bukan tawa kesedihan atau orang yang kehilangan akal. Itu adalah tawa penuh ejekan dan rasa meremehkan yang luar biasa pekat. Hardy dan Anita terpaku. Bulu kuduk mereka meremang mendengar tawa yang tidak pernah mereka duga akan keluar dari bibir seorang istri yang baru saja dibuang. Tawa Julie perlahan mereda, menyisakan senyum miring yang bertengger di wajahnya. Kesunyian yang menyusul terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Hardy yang awalnya merasa berada di atas angin kini merasakan panas menjalar di wajahnya. Harga dirinya sebagai seorang pimpinan tersinggung melihat reaksi istrinya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau hancur. Hardy mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia melangkah maju satu tindak, mencoba mengintimidasi Julie. Hardy membentak Julie dengan suara keras, mempertanyakan kelakuan istrinya itu. Ia menuduh Julie sudah kehilangan kewarasan karena terlalu terkejut mendengar kenyataan bahwa ia diusir. Hardy menegaskan kembali agar Julie berhenti membuat keributan yang memalukan di depan rekan-rekan bisnisnya, dan segera pergi membawa pakaian kotornya dari rumah mewah tersebut. Anita tidak mau kalah. Ia kembali merangkul lengan Hardy dan menatap Julie dengan penuh kebencian. Anita ikut menghina Julie dengan kata-kata yang menyakitkan. Anita mengatakan bahwa Julie mungkin merasa dunianya runtuh karena tidak bisa lagi menempel pada kekayaan Hardy. Anita menyuruh Julie untuk menerima kenyataan bahwa posisinya sudah tergantikan, dan tidak ada gunanya tertawa seperti orang tidak waras. Julie mengabaikan bentakan Hardy dan hinaan Anita. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, menatap satu persatu wajah para tamu yang masih mematung. Lalu, dengan langkah yang sangat anggun dan tenang, Julie berjalan melewati Hardy dan Anita begitu saja. Ia melangkah menuju bagian tengah ruangan, tepat ke arah sebuah kursi utama yang terbuat dari bahan paling mahal di rumah itu. Kursi yang sedari tadi dibanggakan Hardy sebagai simbol kekuasaannya. Tanpa ragu sedikit pun, Julie duduk di kursi tersebut. Ia menyilangkan kakinya dengan anggun, bersandar dengan nyaman, dan menatap Hardy layaknya seorang penguasa yang sedang melihat bawahan yang melakukan kesalahan fatal. Perubahan sikap Julie yang begitu drastis membuat Hardy tertegun. Aura kelemahan yang selama ini selalu melekat pada diri istrinya tiba-tiba lenyap tak berbekas. Digantikan oleh aura dominasi yang begitu kuat hingga membuat napas Hardy terasa sesak sesaat. Julie menatap tepat ke manik mata suaminya. Julie membalas ucapan Hardy dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk. Julie mengulang kata benalu yang tadi diucapkan suaminya. Ia bertanya kepada Hardy dengan senyum meremehkan. Apakah Hardy benar-benar sangat yakin bahwa selama ini pria itulah yang menghidupi dan memberikan kemewahan untuk Julie? Hardy tertawa sinis menutupi rasa gugupnya yang tiba-tiba muncul. Ia membusungkan dadanya kembali, berusaha mengembalikan wibawanya di depan para tamu. Hardy menjawab dengan lantang bahwa tentu saja ia yang menghidupi Julie. Hardy mengingatkan Julie bahwa wanita itu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan apa-apa. Hardy menegaskan bahwa seluruh makanan yang masuk ke perut Julie, pakaian yang menempel di tubuhnya, hingga atap yang menaunginya selama ini berasal dari uang gajinya sebagai pimpinan perusahaan. Hardy meminta Julie untuk berhenti memutarbalikkan fakta dan segera angkat kaki. Julie mendengarkan penjelasan panjang lebar suaminya dengan penuh perhatian, seolah-olah sedang mendengarkan dongeng anak-anak yang sangat lucu. Setelah Hardy selesai bicara, Julie perlahan merogoh tas tangannya yang diletakkan di atas meja. Ia mengeluarkan sebuah telepon genggam keluaran terbaru. Gerakannya sangat santai,
Sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman pengusiran suaminya. Melihat Julie mengeluarkan telepon genggam, Anita kembali mencibir. Anita mengejek Julie dengan mengatakan bahwa Julie pasti akan menelepon keluarganya yang miskin untuk meminta bantuan, atau sekadar mencari tempat untuk menumpang tidur malam ini. Anita menertawakan Julie dan menyuruhnya untuk segera memanggil siapa saja, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari nasib menjadi gelandangan. Julie sama sekali tidak menoleh ke arah Anita. Tatapannya tetap terkunci pada wajah Hardy. Jari-jari Julie bergerak lincah di atas layar telepon genggamnya, mencari sebuah nama kontak rahasia yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun selama 5 tahun pernikahan mereka. Setelah menemukan nomor yang dituju, Julie memutar layar telepon genggamnya ke arah Hardy. Julie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan Hardy membaca sendiri nama kontak yang tertera di layar tersebut sebelum ia menekan tombol panggil. Awalnya Hardy menatap layar itu dengan sebelah mata meremehkan. Namun, sedetik kemudian, napas Hardy seakan terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, menatap tak percaya pada rentetan huruf yang terpampang di sana. Nama kontak itu adalah Ketua Dewan Pengawas Perusahaan, posisi tertinggi yang memiliki kuasa mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan siapapun di tempat Hardy bekerja, termasuk posisi pimpinan yang saat ini diduduki Hardy. Wajah Hardy seketika berubah sepucat kertas. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa bisa mengeluarkan suara. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang hingga terasa menyakitkan. Ia menelan ludah dengan susah payah, menatap Julie dengan pandangan campur aduk antara ketakutan, kebingungan, dan kepanikan yang luar biasa. Di saat yang sama, jari Julie menekan tombol panggil, dan bunyi sambungan telepon mulai terdengar jelas di tengah ruangan yang sunyi senyap itu. Suara tut bersahutan dari telepon genggam Julie terdengar sangat nyaring membelah suasana riuh di ruangan tersebut. Julie dengan sengaja dan penuh perhitungan menyalakan mode pengeras suara agar seluruh orang di ruangan besar itu bisa mendengarnya dengan jelas tanpa terkecuali. Ketegangan perlahan namun pasti mulai menyelimuti udara di sekeliling mereka. Para tamu undangan yang tadinya asyik menyantap hidangan dan saling berbincang kini terdiam 1000 bahasa. Mereka saling melirik satu sama lain dengan perasaan tidak menentu dan penuh tanda tanya besar di kepala masing-masing. Sebagian dari kerabat dekat Hardy mulai beringsut mundur menjauhi pusat ruangan, menyadari sepenuhnya bahwa tontonan malam ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga atau selisih paham suami istri biasa. Mata Hardy masih terpaku kuat pada layar benda pipih bercahaya di tangan istrinya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes perlahan dari pelipisnya membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, merapal di dalam hati berulang kali bahwa ini semua pasti hanyalah gertakan belaka untuk mempermalukannya. Di dalam pikirannya yang kalut, ia menolak percaya. Tidak mungkin seorang Julie, perempuan yang selama bertahun-tahun ini hanya sibuk mengurus urusan rumah dan pakaian, memiliki akses langsung kepada petinggi tertinggi di tempatnya bekerja. Ia meyakinkan dirinya sendiri dengan sisa-sisa kesombongannya bahwa Julie pasti menggunakan cara murahan untuk menipu pandangan matanya. Sementara itu, Anita yang berdiri manja di samping Hardy sama sekali tidak memahami besarnya gelombang bahaya yang sedang mengintai mereka berdua. Ia merasa sangat terganggu dengan keheningan panjang yang tiba-tiba terjadi di tengah perayaan yang seharusnya menjadi malam kejayaannya. Anita mengibaskan rambutnya dengan gaya dibuat-buat dan kembali mencibir dengan suara yang melengking lantang. Anita mengatakan dengan penuh ejekan kepada Julie untuk segera menghentikan sandiwara murahan ini. Ia menuduh dengan berani bahwa Julie sedang mencoba menipu semua orang penting di ruangan ini dengan menelepon nomor kerabatnya yang miskin. Tidak puas sampai di situ, Anita bahkan menggoyangkan lengan Hardy dan menyuruh pria itu untuk segera memanggil penjaga keamanan. Anita menuntut agar petugas keamanan segera menyeret Julie keluar ke jalanan, karena kehadiran perempuan itu sudah merusak seluruh suasana perayaan rumah baru mereka yang mewah. Hardy sama sekali tidak merespons ucapan Anita. Tubuhnya menegang keras. Mulutnya terasa sangat kaku seolah ada perekat yang menahan bibirnya. Ia menelan ludah dengan susah payah saat bunyi tut pada telepon genggam istrinya tiba-tiba berhenti seketika. Suara sambungan itu digantikan oleh suara dehaman berat seorang pria dewasa dari seberang panggilan yang memecah keheningan mutlak di ruangan tersebut. Suara pria tua yang terdengar sangat berwibawa dan penuh kekuasaan menggema jelas dari pengeras suara telepon genggam Julie. Pria itu menyapa Julie dengan sebutan ibu. Nadanya dipenuhi rasa hormat yang sangat dalam dan ketundukan yang sangat tulus. Ia menanyakan dengan sangat sopan mengenai apa yang bisa ia bantu untuk menyelesaikan urusan Ibu Julie malam ini. Mendengar suara bariton yang sangat khas dan berat itu, lutut Hardy mendadak lemas tak bertulang. Ia sangat mengenal suara itu. Tidak mungkin ia salah dengar.
Itu adalah suara asli dari sang ketua Dewan Pengawas perusahaan. Pria paling ditakuti dan paling berkuasa yang hanya pernah Hardy temui satu kali dari kejauhan saat acara hari jadi perusahaannya. Hardy mencoba memaksakan kakinya melangkah maju sedikit untuk memastikan pendengarannya tidak salah. Namun kakinya seolah tertanam kuat dan terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia tidak bisa bergerak seinci pun. Julie menatap tepat ke dalam manik mata suaminya dengan pandangan sedingin es. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya saat ia mulai berbicara membalas sapaan pria di seberang sana. Julie memberikan perintah mutlak tanpa basa-basi. Ia menyuruh pria itu untuk segera mencabut jabatan pimpinan dari nama Hardy detik ini juga tanpa adanya penundaan. Tidak hanya itu, Julie juga memerintahkan dengan nada suara yang datar namun mematikan agar seluruh fasilitas perusahaan yang selama ini dipinjamkan kepada Hardy segera ditarik tanpa sisa. Julie menambahkan perintah tegas untuk memblokir semua akses keuangan, kartu pembayaran, dan hak istimewa yang selama ini terhubung dengan nama suaminya di tempat kerja tersebut. Pria di seberang panggilan sama sekali tidak bertanya apa alasannya. Ia tidak mempertanyakan keputusan mendadak tersebut, tidak membantah, atau bahkan meminta waktu sejenak untuk berpikir. Dengan sangat tegas, cepat, dan sigap, pria itu menjawab bahwa ia mengerti instruksi tersebut dengan jelas dan akan segera melaksanakan perintah Ibu Julie saat itu juga tanpa ada kesalahan. Panggilan pun ditutup secara sepihak oleh Julie dengan satu ketukan jari. Ruangan kembali menjadi senyap. Tidak ada satupun tamu yang berani mengeluarkan suara napas terlalu keras. Anita yang masih dangkal pemikirannya dan belum paham tingkat keseriusan situasi itu justru kembali tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk wajah tenang Julie sambil memegangi perutnya yang seolah sakit karena terlalu banyak tertawa. Anita berkata di depan semua tamu bahwa kemampuan sandiwara Julie sangat luar biasa dan pantas mendapatkan pujian. Ia kembali merangkul pinggang Hardy dengan erat dan meminta suaminya untuk tidak mempedulikan bualan perempuan yang sudah kehilangan kewarasan tersebut. Namun pemandangan di wajah Hardy sangat bertolak belakang dengan tawa riang Anita. Hardy tidak ikut tertawa sedikit pun. Wajahnya pucat pasi tak berdarah. Matanya menatap kosong ke arah wajah Julie yang tetap sangat tenang. Ia mencoba memutar otaknya, mencari-cari celah kebohongan atau tanda kepanikan dari wajah istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan mutlak yang justru terasa sangat menakutkan. Hardy membuka mulutnya perlahan, bermaksud untuk mengatakan sesuatu demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Ia berniat untuk membentak balik atau setidaknya menutupi rasa takutnya yang luar biasa besar di depan puluhan pasang mata tamu undangan. Ia berniat memerintahkan penjaga untuk mengusir istrinya dengan paksa. Namun nasib berkata lain. Belum sempat satu suku kata pun keluar dari tenggorokan Hardy yang kering kerontang. Benda pipih di dalam saku celananya bergetar dengan sangat hebat. Getaran itu diikuti oleh nada dering nyaring yang langsung memecah keheningan ruangan dan membuat semua orang terlonjak kaget. Hardy merogoh saku celananya dengan tangan yang bergetar hebat tak terkendali. Ia mengangkat benda itu dan menatap layarnya. Tertulis nama kepala bagian kepegawaian pusat di layar bercahaya tersebut. Nama orang yang mengatur seluruh nasib pekerja di tempatnya mencari nafkah. Dengan napas yang memburu cepat dan dada yang naik turun, Hardy menekan tombol terima dan mendekatkan benda itu ke telinganya yang berdengung. Suara dari seberang terdengar sangat dingin, tegas, dan formal tanpa sapaan persahabatan. Orang itu menyebut nama lengkap Hardy dan langsung menyampaikan rentetan berita yang seketika menghancurkan seluruh dunia yang dibangun Hardy. Orang dari bagian kepegawaian itu menyatakan dengan lugas bahwa Hardy resmi diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai pimpinan mulai detik ini juga. Pemberhentian mendadak itu merupakan perintah mutlak dan langsung dari pemilik saham utama perusahaan yang tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Orang itu juga menambahkan bahwa seluruh akses keamanan menuju ruang kerjanya telah dicabut seketika, dan ia dilarang keras menginjakan kaki di gedung perkantoran pusat itu lagi untuk alasan apapun mulai besok pagi. Mendengar putusan hukuman tersebut, tenaga di jari-jari Hardy menghilang tak bersisa. Telepon genggam mahal di tangannya terlepas begitu saja seolah menjadi benda panas yang membakar kulit. Benda itu jatuh bebas membentur lantai marmer dengan suara bantingan yang keras hingga layarnya retak. Kaki Hardy tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya yang tiba-tiba terasa membebani. Ia terhuyung mundur ke belakang dengan pandangan gelap, menabrak meja hidangan besar di belakangnya hingga tatanan makanan berantakan. Beberapa gelas kristal berisi minuman jatuh berhamburan dan pecah berkeping-keping menimbulkan suara pecahan yang menyayat telinga. Napas Hardy tersengal-sengal seakan seluruh udara di ruangan luas itu tiba-tiba menghilang. Anita terpekik kaget dan melompat mundur melihat reaksi Hardy yang sangat tiba-tiba. Ia mencoba menahan lengan suaminya itu sambil menjerit bertanya dengan panik tentang apa yang sebenarnya terjadi pada panggilan tadi. Hardy sama sekali tidak merespons jeritan Anita.
Matanya terus menatap lekat ke arah Juli dengan pandangan nanar dan penuh keputusasaan. Pada detik itulah ia akhirnya menyadari kebenaran yang sangat pahit. Ia sadar bahwa panggilan telepon istrinya tadi sama sekali bukanlah sebuah sandiwara. Kehancuran hidupnya adalah sebuah kenyataan mutlak yang baru saja dimulai malam ini. Kepanikan yang luar biasa hebat mulai merayapi seluruh relung benak Hardy. Ia masih bersandar lemah pada tepi meja hidangan yang berantakan, berusaha keras mengatur napasnya yang memburu tak beraturan. Pikirannya terasa sangat buntu seolah terbentur jalan buntu. Ia menolak keras untuk percaya bahwa istrinya yang selama ini selalu bersikap pendiam, sederhana, dan selalu menurut pada semua perintahnya itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh pencapaian karirnya hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit. Hardy mencoba menunduk dan meraih telepon genggamnya yang tergeletak mengenaskan di lantai marmer dengan tangan yang terus bergetar hebat. Ia berniat mencari jalan keluar, menghubungi kerabat-kerabatnya, rekan-rekan sejawatnya, atau siapa saja untuk meminta pertolongan segera. Ia sangat berharap mendapat kejelasan dari seseorang bahwa semua kejadian mengerikan ini hanyalah sebuah kesalahan sistem belaka. Namun sebelum ujung jarinya berhasil menyentuh layar yang retak itu, suara deru mesin kendaraan dari arah luar rumah memecah sisa ketegangan yang ada di dalam dada setiap orang. Cahaya lampu sorot kendaraan yang sangat terang benderang menembus kaca jendela besar di ruang tamu. Cahaya itu menyilaukan mata siapa saja yang berdiri dan melihat ke arah luar halaman. 3 buah mobil mewah berukuran panjang yang dicat berwarna hitam pekat mengkilap memasuki area halaman depan rumah secara beriringan dengan kecepatan stabil. Roda-roda kendaraan besar itu berderit saat pengemudinya menginjak rem, berhenti dengan rapi dan teratur tepat di depan pintu masuk utama kediaman tersebut. Pemandangan yang tidak biasa itu membuat puluhan tamu undangan di dalam ruangan semakin merasa tegang dan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Mereka secara serempak menyingkir dari area sekitar pintu masuk, merapat ke dinding-dinding ruangan untuk memberikan jalan yang sangat lebar layaknya sedang menyambut kedatangan seorang pejabat tinggi. Tak lama kemudian, pintu-pintu mobil terbuka serentak. Belasan pria berbadan tegap dan berwajah garang mengenakan setelan jas seragam keluar dari dalam mobil-mobil tersebut. Mereka bergerak dengan sangat cepat, tanpa suara, dan sangat teratur. Mereka langsung menyebar untuk mengamankan area sekitar pintu masuk dan halaman depan dengan sikap sangat waspada. Beberapa detik setelah pengamanan terbentuk, pintu mobil mewah di barisan paling tengah terbuka perlahan-lahan. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari kursi penumpang dengan aura wibawa yang sangat luar biasa kuat. Pria itu mengenakan setelan jas pesanan khusus yang potongannya menempel sangat sempurna di tubuhnya, terlihat sangat mewah dan berkelas tinggi. Sepatunya mengkilap bersih memantulkan cahaya lampu teras rumah. Pria itu tidak lain adalah Bapak Surya, seorang ahli hukum ternama dan paling senior yang namanya sangat ditakuti di seluruh penjuru dunia bisnis. Kehadirannya secara langsung di suatu tempat tidak pernah tanpa alasan yang jelas. Kehadirannya selalu menandakan adanya urusan penyelesaian masalah besar atau penindakan hukum yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Bapak Surya melangkah masuk ke dalam rumah mewah tersebut dengan langkah pelan namun memancarkan ketegasan. Ia diikuti oleh beberapa orang asisten yang berjalan di belakangnya sambil membawa tumpukan dokumen tebal bersampul rapi. Melihat kedatangan ahli hukum sekelas Bapak Surya secara tiba-tiba ke rumahnya, secercah harapan palsu kembali muncul di dalam benak Hardy yang sedang kalut. Ia berpikir bahwa mungkin saja Bapak Surya datang untuk menolongnya atau sekadar hadir sebagai tamu undangan kehormatan rahasia yang datang sangat terlambat. Hardy segera memaksakan kedua kakinya untuk berdiri tegak kembali meski lututnya masih terasa gemetar. Ia merapikan letak kerah kemeja dan jasnya yang sedikit kusut akibat bersandar di meja tadi, lalu memaksakan otot-otot wajahnya untuk membentuk senyum penyambutan yang paling ramah. Ia melangkah maju dengan tergesa-gesa membelah kerumunan tamu untuk segera menyambut sang ahli hukum. Hardy menyapa Bapak Surya dengan nada suara yang sengaja dibuat seakrab mungkin, mencoba sekuat tenaga menutupi kepanikannya. Ia mengungkapkan rasa terkejut dan rasa sangat bangganya karena ahli hukum sehebat dan sesibuk Bapak Surya berkenan meluangkan waktu berharga untuk hadir di acara perayaan rumah barunya malam ini. Hardy bahkan dengan penuh percaya diri mengulurkan tangan kanannya, bermaksud untuk berjabat tangan sebagai tuan rumah yang berkuasa. Akan tetapi, Bapak Surya sama sekali tidak melirik tangan yang terulur penuh harap itu. Pria parubaya itu berjalan lurus terus ke depan, berjalan melewati tubuh Hardy seolah-olah pria yang menjabat sebagai tuan rumah itu hanyalah udara kosong atau benda mati yang sama sekali tidak ada harganya. Langkah kaki tegap Bapak Surya akhirnya terhenti tepat berjarak 2 langkah di hadapan Juli yang masih berdiri dengan tenang sejak tadi. Tanpa ada keraguan sedikit pun, ahli hukum paling disegani yang sangat dihormati oleh para pengusaha itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia memberikan penghormatan yang sangat tinggi,
sebuah penghormatan tunduk yang hanya diberikan kepada pemimpin paling berkuasa. Mengikuti gerakan pemimpin mereka, seluruh pengawal bertubuh tegap dan para asisten yang datang bersamanya juga langsung merapatkan barisan dan ikut membungkuk serempak penuh hormat ke arah Julie. Bapak Surya kemudian mengangkat kepalanya dan membuka suaranya yang lantang, berat, dan tegas. Suaranya memantul sangat jelas di dinding-dinding ruangan yang mendadak sepi itu. Ia meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Julie atas keterlambatan rombongannya tiba di lokasi acara peresmian ini. Setelah itu, Bapak Surya langsung melaporkan inti kedatangannya ke tempat itu. Ia menyatakan dengan sangat resmi bahwa seluruh dokumen penting terkait pencabutan fasilitas, penyitaan harta benda, serta surat pemutusan hubungan kerja atas nama Hardi telah selesai diproses sepenuhnya pada malam ini juga. Semuanya dilakukan dan disahkan tepat pada waktunya, sesuai dengan instruksi lisan yang diberikan secara langsung oleh Ibu Julie melalui sambungan telepon beberapa waktu yang lalu. Bapak Surya memastikan dengan jaminan nama baiknya bahwa tidak ada satupun celah yang terlewatkan yang bisa digunakan Hardi untuk mencoba melawan keputusan mutlak ini. Pernyataan gamblang dari Bapak Surya menghantam sisa-sisa kesadaran Hardi bagaikan hantaman benda tumpul berkali-kali. Ruangan luas yang berisi puluhan tamu undangan elit itu mendadak menjadi sangat sunyi bagaikan tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada satu orang tamu pun yang berani mengeluarkan suara batuk sekecil apapun. Hardi benar-benar membeku layaknya patung di tempatnya berdiri. Tubuhnya mulai bergetar hebat tak tertahankan menahan rasa terkejut yang teramat sangat. Ia memutar tubuhnya secara perlahan, menatap secara bergantian wajah tenang istrinya dan wajah tegas Bapak Surya dengan mulut terbuka lebar. Ia bertanya dengan suara serak yang hampir tidak terdengar, memohon penjelasan kepada Bapak Surya tentang apa sebenarnya maksud dari semua kejadian yang tidak masuk akal ini. Hardi mempertanyakan dengan kebingungan total mengapa ahli hukum sehebat Bapak Surya bersikap tunduk layaknya bawahan pada istrinya yang hanyalah seorang perempuan biasa, dan mengapa Bapak Surya dengan mudahnya menyebut-nyebut soal perusahaan tempatnya bekerja. Melihat suaminya yang masih belum mau menerima kenyataan pahit, Julie perlahan berdiri tegak dari kursi tempatnya duduk. Ia melangkah maju dengan gerakan yang sangat pelan mendekati Hardi yang kini tampak begitu kecil, hancur, dan sangat menyedihkan di matanya. Julie menatap pria pembohong itu dengan pandangan kosong tanpa ada sisa rasa cinta atau belas kasihan. Ia berkata kepada Hardi bahwa selama bertahun-tahun hidup bersama, pria itu selalu dengan mudahnya menganggapnya sebagai wanita yang sangat bodoh, yang bisa selalu ditindas kapan saja. Julie mengingatkan Hardi pada ucapan-ucapannya sendiri betapa bangganya pria itu, karena selalu merasa berhasil meraih posisi atas dengan kerja kerasnya sendiri. Padahal kenyataan yang sangat menyakitkan adalah, Hardi hanyalah seorang pekerja biasa tanpa kelebihan apa-apa yang hidupnya sengaja ditopang di salah satu cabang perusahaan milik keluarga besar Julie. Julie mengungkapkan kenyataan besar bahwa dirinya lah pemilik kekuasaan penuh dan penguasa sebenarnya dari tempat Hardi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan selama ini. Julie memberi isyarat dengan mengangkat tangannya perlahan, meminta salah satu asisten Bapak Surya untuk memberikan dokumen yang mereka bawa bersamanya. Asisten itu segera bergerak maju dan menyerahkan sebuah tumpukan kertas bersampul rapi kepada Julie. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Julie mengambil tumpukan kertas itu dan melemparkannya dengan sangat kuat tepat membentur dada suaminya. Kertas-kertas penting itu berhamburan jatuh berserakan menutupi lantai marmer di bawah kaki mereka. Terlihat sangat jelas lembaran surat keterangan kepemilikan tanah dan bangunan rumah sangat mewah yang sedang mereka jadikan tempat berpesta ini. Nama yang tertulis dengan huruf tebal sebagai pemilik sah di sana bukanlah nama Hardi, melainkan nama lengkap Julie. Di antara tumpukan kertas yang berserakan itu, terdapat pula surat keterangan jabatan pimpinan yang selama ini dibanggakan Hardi kemana-mana. Dan di bagian paling bawah surat sakti tersebut, terpampang dengan sangat jelas tanda tangan Julie sendiri yang bertindak sebagai petinggi yang memberikan persetujuan akhir. Julie melanjutkan ucapannya dengan nada suara yang sangat datar namun menyayat telinga pendengarnya. Ia memberitahu Hardi bahwa rumah bangunan megah beserta seluruh isinya yang sedang mereka pijak malam ini adalah miliknya pribadi hasil dari perusahaannya. Mobil berukuran besar terbaru yang terparkir mengkilap di halaman depan yang selalu dipamerkan Hardi kepada semua rekannya hanyalah sekadar fasilitas dari kantor yang sengaja Julie berikan pinjaman agar suaminya tidak pernah merasa rendah diri di lingkungan pergaulannya. Bahkan, Julie menunjuk dengan pandangan matanya ke arah tubuh suaminya. Pakaian yang menempel di tubuh Hardi saat ini dan seluruh perhiasan gemerlap menyilaukan mata yang menempel di tubuh Anita dibeli 100% menggunakan uang yang dikeluarkan langsung dari kekayaan pribadi Julie. Julie menegaskan tanpa ada ampun sedikitpun bahwa Hardi sedari awal tidak memiliki harta benda apa-apa selain kesombongan yang tidak ada harganya. Mendengar semua kebenaran mengerikan yang membongkar habis kebohongannya, Hardi tidak sanggup lagi berdiri menggunakan kedua kakinya.
Ia jatuh terduduk dengan sangat keras di atas lantai yang dipenuhi oleh lembaran kertas bukti tersebut. Lututnya kehilangan seluruh daya kekuatan untuk menopang tubuhnya. Dunianya yang penuh kemewahan palsu benar-benar runtuh berkeping-keping menjadi debu tidak berguna hanya dalam waktu sekejap mata. Istri yang selama bertahun-tahun ia remehkan harga dirinya, yang ia anggap sangat miskin dan tidak berguna, kini berdiri tegak menjulang bagaikan penguasa mutlak di hadapannya. Istrinya kini berdiri sebagai sosok penentu nasib yang memegang kendali penuh atas hidup matinya. Hardi bergumam sangat pelan dengan bibir yang terus bergetar hebat menahan rasa sesak. Ia menyatakan dengan suara putus asa bahwa ia sungguh tidak pernah menyangka istrinya memiliki kekuasaan sebesar itu dan benar-benar berani mengambil langkah sekejam ini untuk meratakan seluruh hidupnya dengan tanah. Melihat Hardi yang tersungkur meratapi nasib buruknya sendiri, Bapak Surya melangkah maju satu langkah ke depan untuk mendekati pria malang tersebut. Ia menatap Hardi dari atas ke bawah dengan pandangan sangat dingin dan penuh peringatan keras sebagai seorang ahli hukum perusahaan. Sang ahli hukum itu dengan suara yang menggema lantang memerintahkan Hardi untuk segera melepaskan semua barang-barang mahal yang ia kenakan di sekujur tubuhnya saat ini juga tanpa ada bantahan sedikit pun. Jam tangan buatan luar negeri, cincin bertahtakan batu mulia yang melingkar di jarinya, hingga jas pesanan khusus yang dipakai Hardi malam ini harus segera dikembalikan detik itu juga. Karena secara aturan hukum semua barang-barang mewah tersebut adalah harta sah milik perusahaan yang berada penuh di bawah perintah Ibu Juli. Bapak Surya memberikan peringatan terakhir yang sangat tegas dan tidak main-main. Ia menyatakan bahwa jika Hardi mencoba menolak melepaskannya atau memiliki niat berani untuk membawa lari satu barang kecil pun keluar dari pintu rumah ini, maka tim hukumnya sudah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk melaporkan Hardi kepada pihak keamanan malam itu juga atas tuduhan melakukan tindak kejahatan pencurian harta perusahaan. Peringatan tegas yang keluar dari mulut Bapak Surya bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala Hardi. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa ia cari. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia rangkai untuk menyelamatkan diri dari kehancuran total ini. Di hadapan puluhan pasang mata tamu undangan yang tadinya memuja-muja kesuksesannya, Hardi kini harus menelan kenyataan paling memalukan dalam hidupnya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat dan pandangan mata yang kabur karena air mata keputusasaan yang mulai menggenang, Hardi terpaksa melepaskan satu persatu barang berharga yang menempel di tubuhnya. Ia mencopot jam tangan mahal buatan luar negeri yang selama ini menjadi simbol kebanggaannya setiap kali menghadiri pertemuan penting. Ia menarik cincin bertahtakan batu permata dari jari manisnya. Setelah itu, dengan gerakan lambat dan menyedihkan, ia membuka kancing jas pesanan khusus yang membalut tubuhnya, meloloskannya dari bahu, dan meletakkan semua barang-barang itu ke atas lantai marmer di dekat kaki Bapak Surya. Setiap barang yang ia letakkan di lantai terasa seperti melepaskan kepingan-kepingan harga dirinya yang kini sudah hancur tidak tersisa. Juli menatap seluruh prosesi pelepasan wibawa suaminya itu dengan wajah datar, sedingin pahatan es yang tidak memiliki perasaan. Setelah Hardi selesai melucuti kekayaan palsunya, Juli menghela napas panjang, sebuah hela napas yang menyeratkan kelelahan batin selama 5 tahun masa pernikahannya. Juli melangkah pelan memutari tubuh suaminya yang kini hanya mengenakan kemeja tipis, lalu mulai membuka suara memecah kesunyian ruangan. Juli berbicara dengan nada suara yang sangat tenang, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung ketegasan yang mutlak. Juli menceritakan kepada semua orang yang hadir di ruangan itu tentang alasan utama mengapa ia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya yang luar biasa besar. Juli mengatakan bahwa sejak awal pertemuan mereka, ia hanya menginginkan satu hal sederhana dalam hidupnya, yaitu sebuah cinta yang tulus dari seorang pria yang menerimanya apa adanya tanpa melihat jumlah kekayaan keluarganya. Ia rela menanggalkan semua fasilitas mewah, memilih untuk tinggal di rumah biasa, memasak setiap hari, dan melayani Hardi layaknya seorang istri pekerja keras, semata-mata untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang murni. Juli melanjutkan ceritanya dengan sorot mata yang semakin tajam saat menatap wajah suaminya. Juli mengungkapkan bagaimana ia diam-diam memohon kepada Dewan Direksi perusahaannya untuk memberikan posisi jabatan tinggi kepada Hardi secara bertahap. Juli percaya bahwa jika suaminya diberikan kesempatan dan kepercayaan, Hardi akan menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan setia. Namun, kepercayaan tulus yang diberikan Juli justru dibalas dengan pengkhianatan paling menyakitkan. Juli mengatakan kepada Hardi bahwa pria itu telah dibutakan oleh jabatan titipan tersebut. Hardi dengan cepat melupakan siapa yang selalu menemaninya di masa-masa sulit, dan mulai menganggap dirinya sebagai penguasa dunia yang berhak menindas siapa saja, termasuk istrinya sendiri. Juli menegaskan bahwa ia sengaja membiarkan Hardi mencapai puncak kesombongannya malam ini, semata-mata untuk melihat sendiri seberapa jauh pria itu berani membuang wanita yang telah mengangkat derajatnya. Mendengar pengakuan yang begitu jujur dan menyakitkan dari istrinya,
Pertahanan mental Hardi benar-benar hancur berkeping-keping. Rasa penyesalan yang teramat sangat menyergap dadanya bagaikan batu besar yang menimpa saluran pernapasannya. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya membuang sebuah berlian yang tidak ternilai harganya hanya demi memungut batu kerikil di pinggir jalan. Hardi tidak peduli lagi dengan tatapan merendahkan dari para tamu undangan yang sedari tadi menonton kehancurannya. Ia langsung menyeret lututnya di atas lantai, merangkak mendekati Julie dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Hardi menggapai ujung pakaian Julie, menangis terisak-isak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hardi memohon ampun dengan suara serak dan putus asa. Ia mengatakan kepada Julie bahwa dirinya sangat menyesal dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Hardi bersumpah bahwa ia masih sangat mencintai Julie dan memohon agar istrinya sudi memberikannya satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semua kekacauan ini. Dalam kepanikannya untuk menyelamatkan diri, Hardi bahkan berani melempar semua kesalahan kepada wanita yang berdiri di dekatnya. Hardi menunjuk ke arah Anita dan berteriak bahwa wanita itulah yang pertama kali menggoda dan merayunya. Hardi menuduh Anita menggunakan segala macam cara untuk memisahkan dirinya dari Julie dan menguasai seluruh hartanya. Hardi bersujud di bawah kaki istrinya, memohon agar Julie tidak mencabut jabatannya karena ia tidak tahu lagi bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa pekerjaan dan harta tersebut. Tuduhan tiba-tiba dari Hardi membuat Anita terkesiap hebat. Matanya terbelalak lebar seakan mau keluar dari kelopaknya. Ia tidak menyangka pria yang selama ini selalu memanjakannya dengan kata-kata manis dan barang-barang mahal bisa berbalik menyerangnya dengan begitu kejam di saat terdesak. Anita menatap Hardi dengan pandangan tidak percaya. Ia melihat sosok pria yang selama ini ia puja sebagai pemimpin hebat kini berubah menjadi pria lemah yang merengek dan merendahkan diri di kaki seorang wanita berhijab. Pada detik itu juga, kenyataan pahit menghantam kesadaran Anita. Pria yang ia kira akan memberikannya kehidupan layaknya seorang permaisuri ternyata tidak memiliki apa-apa. Semua kemewahan yang ia nikmati selama ini hanyalah pinjaman dari istri sah pria itu. Bayangan tentang kehidupan mewah yang selama ini ia idam-idamkan runtuh seketika. Rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti diri Anita. Ia menyadari bahwa posisinya di ruangan itu sangat berbahaya. Ia telah menghina dan merendahkan pemilik tunggal perusahaan raksasa di depan banyak orang penting. Menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari Hardi, Anita memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Secara diam-diam, ia mulai memundurkan langkahnya sedikit demi sedikit menuju pintu keluar terdekat. Ia berharap di tengah kekacauan dan tangisan Hardi, tidak ada orang yang menyadari kepergiannya. Ia berniat melarikan diri dari rumah itu dan menghilang sejauh mungkin sebelum hal buruk menimpa dirinya. Namun, gerakan mengendap-endap Anita sama sekali tidak luput dari pengawasan Julie. Wanita berhijab itu mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya dari suaminya yang masih menangis di lantai, dan menatap lurus ke arah Anita yang hampir mencapai daun pintu. Dengan suara yang sangat tenang namun menggema di seluruh penjuru ruangan, Julie memberikan perintah kepada para penjaga keamanan yang berdiri bersiaga di sekitar pintu. Julie memerintahkan mereka untuk menutup rapat semua akses keluar dan menahan wanita tersebut. Julie menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang diizinkan meninggalkan ruangan itu sebelum semua urusan diselesaikan dengan tuntas. Para penjaga berbadan tegap itu langsung bergerak sigap menyilang di depan pintu, menghalangi jalan keluar Anita. Anita terperangkap. Wajahnya menjadi semakin tegang. Julie melangkah maju mendekati Anita dengan tatapan mata yang sangat tajam. Julie menunjuk langsung ke arah leher Anita. Julie berkata dengan suara yang membekukan darah bahwa wanita itu boleh pergi meninggalkan rumah ini, asalkan ia meninggalkan sebuah barang yang bukan miliknya. Julie menjelaskan kepada seluruh orang di ruangan itu bahwa kalung permata yang melingkar di leher Anita adalah perhiasan peninggalan turun-temurun dari keluarga besar ibunya. Sebuah perhiasan berharga yang secara diam-diam telah dicuri oleh suaminya dari dalam lemari pribadinya untuk diberikan kepada wanita penggoda tersebut. Fakta pencurian itu membuat suasana ruangan kembali riuh oleh bisikan penuh kecaman dari para tamu. Pernyataan Julie mengenai pencurian perhiasan keluarga itu memicu kemarahan tertahan dari para penjaga keamanan yang sangat setia kepada keluarga besar pemilik perusahaan. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, dua orang penjaga bertubuh besar segera melangkah maju menghampiri Anita. Mereka memegang kedua lengan Anita dengan cengkeraman yang kuat namun tetap terukur agar wanita itu tidak bisa melarikan diri. Anita meronta-ronta dengan hebat, berusaha melepaskan diri dari pegangan kedua pria tersebut. Ia menjerit-jerit histeris, menolak untuk menyerahkan kalung yang selama ini menjadi barang paling berharga yang pernah ia miliki. Anita berteriak bahwa kalung itu adalah hadiah sah dari suaminya, dan tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya secara paksa. Salah seorang asisten Bapak Surya melangkah mendekati Anita dengan membawa sebuah kotak penyimpanan kecil.
Dengan gerakan yang sangat cekatan dan profesional, asisten tersebut membuka pengait kalung di belakang leher Anita. Anita terus berteriak marah, mencoba memberontak dengan menendangkan kakinya secara sembarangan, namun tenaga para penjaga jauh lebih kuat. Kalung permata yang sangat indah itu akhirnya terlepas dari lehernya dan langsung dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan oleh asisten Bapak Surya. Tidak hanya kalung, Julie juga memerintahkan agar cincin dan gelang bermerek yang menempel di tubuh Anita dilucuti satu persatu, karena semua pembelian barang-barang mewah itu tercatat secara jelas menggunakan aliran dana dari rekening perusahaan yang dikendalikan oleh suaminya. Anita hanya bisa menangis terseduh-seduh merasakan sentuhan dingin saat semua perhiasannya dilepaskan, menyisakan tubuhnya yang kini terasa kosong tanpa kilau kemewahan. Setelah seluruh perhiasan berharga itu diamankan, para penjaga melepaskan cengkeraman mereka. Anita jatuh terduduk di lantai, meratapi nasibnya dengan tangisan yang memilukan. Ia merasa sangat dipermalukan di depan puluhan pasang mata orang-orang kaya yang menatapnya dengan penuh rasa jijik. Rasa malu itu dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia memutar tubuhnya dan menatap Hardy yang masih bersujud lemas di dekat kaki Julie. Anita merangkak mendekati pria itu, lalu menarik-narik kerah kemeja Hardy dengan kasar. Anita berteriak dengan suara serak, menuntut Hardy untuk segera melakukan sesuatu demi membelanya. Anita berkata kepada Hardy bahwa pria itu tidak boleh diam saja melihat dirinya dihina seperti ini. Anita mendesak Hardy untuk segera bangkit, melawan Julie, dan membuktikan bahwa pria itu masih memiliki kekuatan. Anita menyuruh Hardy untuk menggunakan tabungan rahasia milik mereka berdua, mencairkan semua uang simpanan tersebut untuk membeli tempat tinggal baru yang jauh lebih mewah dari tempat ini, dan segera membelikan perhiasan baru untuk menggantikan barang-barang yang baru saja dirampas dari tubuhnya. Anita terus mendesak dengan penuh emosi, berharap Hardy memiliki rencana cadangan yang bisa menyelamatkan mereka berdua dari jurang kemiskinan yang sudah menganga di depan mata. Mendengar tuntutan bertubi-tubi dari Anita, Hardy perlahan mengangkat wajahnya yang sudah sembab oleh air mata. Ia menatap wajah wanita yang selama ini menjadi alasan kehancuran rumah tangganya itu dengan pandangan yang kosong dan penuh keputusasaan. Hardy tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyayat hati dan menyedihkan. Hardy membalas ucapan Anita dengan suara yang bergetar lemah. Ia mengaku di hadapan semua orang bahwa ia sama sekali tidak memiliki tabungan rahasia seperti yang selalu ia janjikan. Hardy menjelaskan dengan penuh penyesalan bahwa seluruh penghasilan bulanannya yang sangat besar selalu habis tidak tersisa. Uang tersebut sepenuhnya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Anita, membelikan pakaian-pakaian mahal, menyewa tempat liburan yang menghabiskan banyak biaya, dan mentraktir wanita itu makan di tempat-tempat mewah setiap harinya. Hardy melanjutkan pengakuannya bahwa selama ini ia merasa sangat aman dan percaya diri bahwa jabatan pimpinannya tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh siapapun. Ia tidak pernah berpikir untuk menyisihkan uang gajinya sebagai simpanan masa depan, karena ia terlalu sibuk memenuhi semua permintaan Anita agar wanita itu tetap berada di sisinya. Kenyataan bahwa kini ia tidak memiliki uang sepeser pun di rekening pribadinya menghantam kesadaran Anita bagaikan pukulan benda tumpul di ulu hati. Anita membelalakan matanya, tidak percaya dengan kebodohan luar biasa dari pria yang ada di hadapannya ini. Pria yang ia banggakan ternyata tidak lebih dari sekadar mesin penghambur uang yang kini sudah rusak dan tidak berguna sama sekali. Julie menyaksikan pertengkaran menyedihkan antara suami dan wanita penggodanya itu dengan senyum tipis yang sangat dingin. Ia melangkah mundur beberapa tindak, memberi jarak antara dirinya dengan pasangan yang kini saling menyalahkan di lantai rumahnya. Julie mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, memastikan bahwa semua tamu undangan telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri akhir dari sebuah kesombongan. Julie kemudian memusatkan tatapannya kembali kepada Hardy dan Anita. Ia bertanya dengan nada suara yang sangat tenang namun mematikan. Julie mengulang kembali kalimat yang diucapkan Anita beberapa saat yang lalu, mempertanyakan dengan sangat jelas, siapakah sebenarnya yang pantas disebut sebagai benalu miskin yang harus segera diusir dari kediaman mewah ini. Pertanyaan telak dari Julie tidak mendapat jawaban apapun selain isak tangis penyesalan dari Hardy dan jeritan tertahan dari Anita. Julie tidak berniat memperpanjang sandiwara menyedihkan ini lebih lama lagi. Ia memberikan isyarat melalui anggukan kepalanya kepada komandan penjaga keamanan. Komandan tersebut langsung memahami perintah majikannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Beberapa penjaga berlari ke arah kamar utama, mengumpulkan pakaian-pakaian bekas pakai milik Hardy dan Anita, memasukkannya ke dalam kantong sampah berukuran besar secara asal-asalan, dan menyeret kantong-kantong tersebut ke arah pintu depan. Sementara itu, penjaga lainnya menarik tubuh Hardy dan Anita agar berdiri, lalu menggiring mereka berdua secara paksa menuju pintu keluar. Hardy berjalan dengan langkah gontai,
Kepalanya tertunduk dalam menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Sedangkan Anita terus berusaha memberontak sambil mengucapkan kata-kata kasar. Namun usahanya sia-sia belaka. Saat pintu utama terbuka lebar, terlihat kondisi di luar rumah sedang turun hujan lebat, menyisakan genangan lumpur basah di sepanjang jalan raya di depan gerbang. Para penjaga melemparkan kantong-kantong sampah berisi pakaian itu tepat ke tengah genangan lumpur basah tersebut. Tanpa ada rasa belas kasihan, para penjaga mendorong tubuh Hardi dan Anita keluar dari teras, memaksa mereka melangkah menembus cuaca buruk dengan pakaian tipis yang menempel di badan. Setelah kedua orang itu melewati ambang batas gerbang, pintu rumah megah itu ditutup dengan bantingan yang sangat keras, mengunci rapat kehidupan masa lalu mereka dan membuang mereka berdua ke jalanan tanpa memiliki satu keping uang pun di tangan. Hujan turun dengan sangat deras seolah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya pada malam itu. Angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang langsung menusuk hingga ke tulang sumsum. Hardi dan Anita melangkah gontai meninggalkan gerbang rumah mewah yang baru saja ditutup rapat dari dalam. Pakaian tipis yang mereka kenakan langsung basah kuyup dalam hitungan detik. Air hujan bercampur dengan cipratan lumpur jalanan mengotori pakaian mahal yang tadinya mereka banggakan. Hardi menyeret 2 buah kantong sampah berukuran besar yang berisi tumpukan pakaian bekas mereka dengan susah payah. Tangannya terasa kebas karena kedinginan. Namun ia terus melangkah mencari tempat berteduh terdekat agar wanita yang berjalan di sampingnya tidak semakin tersiksa oleh cuaca buruk tersebut. Mereka berdua akhirnya menemukan sebuah atap halte pemberhentian bus yang sepi dan gelap. Mereka berteduh di sana sambil memeluk diri masing-masing untuk mengusir rasa dingin yang menyiksa. Hardi meletakkan kantong sampah itu di sudut halte. Ia menoleh ke arah Anita yang berdiri agak jauh darinya. Wajah wanita itu terlihat sangat berantakan. Riasannya luntur terkena air hujan, dan tubuhnya menggigil hebat. Timbul rasa kasihan di dalam dada Hardi. Ia merasa harus bertanggung jawab atas penderitaan yang sedang dialami oleh wanita yang sangat ia cintai tersebut. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa percaya diri yang ia miliki, Hardi melangkah mendekati Anita. Ia mencoba mengulurkan tangannya, bermaksud untuk menggenggam jemari wanita itu dan memberikan sedikit kehangatan serta ketenangan. Hardi menatap mata Anita dengan pandangan penuh harap, membayangkan bahwa mereka berdua akan saling menguatkan dalam menghadapi ujian berat ini. Hardi berkata dengan suara parau yang bergetar karena kedinginan. Ia meminta Anita untuk bersabar menghadapi cobaan ini dan berjanji akan mencari jalan keluar secepatnya. Hardi meyakinkan Anita bahwa meskipun saat ini ia telah kehilangan jabatan pimpinan dan seluruh hartanya, ia masih memiliki tenaga dan pikiran untuk bekerja keras dari bawah. Hardi mengingatkan Anita pada janji manis yang pernah wanita itu ucapkan dulu, bahwa Anita akan selalu setia mendampinginya dalam keadaan suka maupun duka. Hardi memohon agar Anita mau hidup sederhana bersamanya untuk sementara waktu sampai ia berhasil membangun kembali kekayaan yang baru. Namun, reaksi yang diberikan Anita sungguh berada di luar dugaan Hardi. Alih-alih menyambut uluran tangan pria itu, Anita justru menepis tangan Hardi dengan sangat kasar hingga tubuh Hardi sedikit terdorong ke belakang. Anita menatap Hardi dengan pandangan penuh rasa jijik dan kemarahan yang meledak-ledak. Wajah Anita berkerut menahan amarah yang sudah memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia tidak peduli lagi dengan kesopanan atau rasa kasihan. Bagi Anita, pria yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah sosok pimpinan perusahaan yang kaya raya, melainkan hanyalah seorang gelandangan miskin yang tidak berguna. Anita membentak Hardi dengan suara lantang yang mengalahkan suara derai hujan. Ia melarang keras Hardi untuk menyentuh tubuhnya sedikit pun. Anita mengatakan bahwa Hardi adalah laki-laki paling bodoh dan paling tidak berguna yang pernah ia kenal sepanjang hidupnya. Anita tertawa sinis mendengar ajakan Hardi untuk hidup sederhana dan merintis dari bawah. Ia menegaskan kepada Hardi bahwa tujuan utamanya mendekati pria itu selama ini hanyalah untuk menikmati harta benda, fasilitas mewah, dan perhiasan mahal. Anita mengatakan dengan jujur tanpa rasa malu bahwa ia tidak akan sudi membuang masa mudanya untuk hidup melarat, tinggal di tempat kumuh, dan makan makanan murah bersama pria yang sudah jatuh miskin. Hardi tertegun mendengar rentetan makian yang keluar dari mulut Anita. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar pengakuan jujur yang sangat menyakitkan tersebut. Ia mencoba membela diri dan mengingatkan Anita tentang pengorbanan yang telah ia lakukan demi wanita itu. Hardi mengatakan bahwa ia rela mengkhianati istri sahnya, membohongi semua orang, dan menghabiskan seluruh gajinya hanya demi membahagiakan Anita. Hardi bertanya dengan nada putus asa, apakah semua pengorbanan dan cinta yang ia berikan selama ini sama sekali tidak ada artinya di mata Anita jika tidak disertai dengan uang dan kemewahan. Anita mendengus kasar. Ia menjawab dengan sangat angkuh bahwa cinta saja tidak bisa digunakan untuk membeli pakaian bagus dan makanan lezat.
Anita merasa tidak memiliki kewajiban apapun untuk menemani Hardi menanggung penderitaan ini. Tanpa mengucapkan kata perpisahan, Anita membalikkan badannya dan melangkah pergi menembus derasnya hujan, meninggalkan Hardi sendirian di halte gelap tersebut. Hardi berusaha memanggil-manggil nama Anita dengan suara keras, memohon agar wanita itu tidak meninggalkannya. Namun Anita sama sekali tidak menoleh ke belakang. Tubuh Hardi merosot ke lantai halte. Ia menangis sejadi-jadinya meratapi nasib buruk dan kebodohannya sendiri yang telah membuang permata demi memungut pecahan kaca. Sementara itu, Anita terus berjalan menyusuri trotoar jalan raya dengan langkah tergesa-gesa. Ia tidak peduli dengan pakaiannya yang basah kuyup. Tujuannya saat ini hanyalah mencari tempat hangat dan mencari mangsa baru untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah pusat perbelanjaan megah yang masih buka. Anita segera masuk ke dalam gedung tersebut, mengabaikan tatapan aneh dari para petugas keamanan. Ia langsung menuju ke ruang bilik pembersih diri. Di sana, Anita mengeringkan pakaiannya seadanya menggunakan mesin pengering tangan, merapikan rambutnya, dan memoleskan kembali sisa-sisa riasan yang ada di dalam tas kecilnya. Ia berusaha membuat penampilannya terlihat semenarik mungkin meskipun dalam keadaan darurat. Setelah merasa cukup percaya diri, Anita berjalan mengelilingi pusat perbelanjaan tersebut. Matanya dengan jeli mengamati setiap pria yang lewat, mencari tanda-tanda kekayaan dari pakaian atau jam tangan yang mereka kenakan. Perhatian Anita akhirnya tertuju pada seorang pria tampan berpenampilan sangat rapi yang sedang duduk sendirian di sebuah kedai minuman mahal. Pria itu mengenakan setelan jas buatan luar negeri dan terlihat sibuk memeriksa beberapa dokumen penting. Anita tersenyum licik. Ia merapikan pakaiannya dan melangkah anggun menghampiri meja pria tersebut. Anita sengaja menjatuhkan tas kecilnya di dekat kaki pria itu untuk menarik perhatian. Pria itu menunduk dan mengambil tas Anita, lalu mengembalikannya dengan senyum ramah. Anita mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang sangat manja. Ia mulai membuka percakapan, berpura-pura menjadi seorang wanita malang yang sedang kebingungan karena baru saja menjadi korban penipuan rekan bisnisnya. Pria itu tampak sangat bersimpati mendengar cerita karangan Anita. Ia mempersilakan Anita duduk dan memesankan minuman hangat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha sukses yang sering membantu orang-orang yang sedang kesulitan modal. Anita merasa sangat gembira, mengira bahwa ia baru saja menemukan tambang emas baru yang bisa ia manfaatkan untuk kembali hidup mewah. Setelah berbincang cukup lama dan saling bertukar cerita, pria itu menawarkan sebuah jalan keluar yang sangat menggiurkan. Ia mengatakan bersedia memberikan dana pinjaman dalam jumlah yang sangat besar kepada Anita agar wanita itu bisa membuka usaha pakaian mewah dan kembali menata hidupnya. Pria itu mengeluarkan selembar surat perjanjian dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Anita. Ia mengatakan bahwa surat itu hanyalah syarat pencatatan biasa tanpa ada beban bunga yang memberatkan. Anita yang pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan gaya hidup mewah dan uang yang banyak, sama sekali tidak menaruh rasa curiga. Ia tidak membaca deretan kalimat yang tertulis di dalam surat perjanjian tersebut. Dengan tangan yang gemetar karena gembira, Anita langsung membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut, tanpa menyadari sedikitpun bahwa pria ramah yang ada di hadapannya itu sebenarnya adalah orang suruhan kepercayaan Julie yang sedang menjalankan perintah untuk memberikan hukuman setimpal melalui jebakan hutang yang sangat mengikat. Keesokan harinya, suasana di gedung pusat perusahaan milik keluarga Julie terasa sangat tegang dan berbeda dari biasanya. Julie datang ke kantor sejak pagi buta dengan mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi dan jilbab yang tertata sempurna. Kehadirannya sebagai pemilik saham utama yang sesungguhnya telah diumumkan secara resmi kepada seluruh pegawai di semua tingkatan jabatan. Julie duduk di kursi kebesaran di dalam ruang kerja pimpinan, mengambil alih kendali penuh atas perusahaan raksasa tersebut. Hal pertama yang ia perintahkan adalah melakukan pemeriksaan catatan keuangan secara menyeluruh dan mendalam terhadap semua kegiatan perusahaan selama 5 tahun masa kepemimpinan suaminya. Julie mendatangkan tim pemeriksa keuangan terbaik untuk melacak setiap aliran dana sekecil apapun yang keluar masuk dari kas perusahaan. Selama beberapa hari penuh, tim pemeriksa keuangan bekerja keras siang dan malam membongkar ribuan tumpukan berkas tagihan, catatan pengeluaran, dan laporan keuntungan perusahaan. Julie ikut memantau proses tersebut secara langsung tanpa mengenal lelah. Kecurigaan Julie selama ini ternyata terbukti benar. Bapak Surya, selaku ahli hukum perusahaan, memasuki ruangan kerja Julie dengan membawa laporan hasil akhir pemeriksaan yang cukup mengejutkan. Laporan tersebut mencatat adanya kerugian perusahaan yang mencapai angka miliaran rupiah akibat tindakan kejahatan keuangan. Bapak Surya menjelaskan secara rinci bahwa Hardi telah menyalahgunakan wewenangnya dengan memalsukan berbagai macam dokumen pengadaan barang dan layanan fiktif. Lebih lanjut,
Bapak Surya membongkar fakta bahwa seluruh uang miliaran rupiah hasil penggelapan tersebut tidak ada satupun yang tersisa di rekening perusahaan. Hardi menggunakan uang haram itu untuk membeli kendaraan pribadi atas nama Anita, menyewa tempat tinggal mewah, mentransfer uang saku bulanan dalam jumlah fantastis, dan membelikan berbagai macam barang bermerek untuk wanita penggoda tersebut. Laporan itu menjadi bukti kuat dan tidak terbantahkan atas tindak kejahatan berat yang dilakukan Hardi. Setelah mendengarkan seluruh pemaparan dari Bapak Surya, Juli meletakkan laporan tebal itu di atas meja dengan tenang. Ia tidak menunjukkan reaksi amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, Juli memberikan instruksi dengan nada suara yang sangat dingin dan mematikan. Juli memerintahkan Bapak Surya untuk segera membawa seluruh bukti kuat tersebut kepada pihak penegak hukum negara dan membuat laporan resmi agar proses penahanan bisa segera dilaksanakan hari itu juga. Di sisi lain kota, kehidupan Hardi telah berubah 180 derajat menjadi sangat menyedihkan. Karena namanya telah masuk ke dalam daftar hitam di seluruh perusahaan di kota tersebut akibat pemecatan tidak hormat, Hardi tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran dimanapun. Untuk menyambung hidup dan membeli makanan murah, mantan pimpinan perusahaan itu terpaksa melamar pekerjaan sebagai pekerja kasar di sebuah lokasi pembangunan gedung bertingkat. Di bawah terik sinar matahari yang menyengat kulit, Hardi harus memikul karung-karung berisi semen dan tumpukan batu bata dari lantai dasar hingga ke lantai atas bangunan. Pakaiannya kotor dipenuhi debu dan keringat yang mengucur deras. Tangan Hardi yang dulunya halus dan bersih karena selalu bekerja di ruangan berpendingin udara, kini dipenuhi oleh luka melepuh, kapalan yang mengeras, dan goresan luka yang perih. Napasnya tersengal-sengal setiap kali ia melangkah menaiki tangga kayu darurat sambil memikul beban berat di pundaknya. Saat jam istirahat tiba, Hardi duduk bersandar di bawah sebatang pohon dengan wajah sangat kelelahan. Ia memakan nasi bungkus murah yang rasanya hambar sambil menatap kosong ke arah jalan raya. Pikirannya melayang kembali pada masa kejayaannya saat ia duduk di kursi empuk, memakan hidangan lezat, dan memerintah ratusan anak buah. Rasa penyesalan yang teramat sangat menyiksa batinnya setiap detik. Ia menyesali kebodohannya menyia-nyiakan istri sebaik Juli hanya demi kesenangan sesaat yang kini menghancurkan hidupnya hingga tidak tersisa. Lamunan Hardi tiba-tiba buyar ketika mendengar suara beberapa kendaraan roda 4 berhenti tepat di depan gerbang lokasi pembangunan gedung tersebut. Debu beterbangan ketika pintu kendaraan terbuka. Beberapa petugas keamanan negara berseragam lengkap keluar dari kendaraan dan melangkah cepat memasuki area proyek. Para pekerja bangunan lain segera menyingkir dan berbisik-bisik ketakutan melihat kedatangan aparat penegak hukum. Komandan pasukan tersebut memegang selembar kertas berisi surat perintah penahanan. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut proyek dan pandangannya langsung terkunci pada sosok Hardi yang sedang duduk mematung di bawah pohon. Para petugas segera menghampiri Hardi dan mengepung pria itu dari segala arah. Komandan pasukan menyebutkan nama lengkap Hardi dengan suara tegas dan menanyakan kebenaran identitasnya. Hardi mengangguk lemah dengan tubuh gemetar ketakutan. Petugas tersebut kemudian membacakan surat perintah resmi yang menyatakan bahwa Hardi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penggelapan uang miliaran rupiah milik perusahaan dan harus ditahan saat itu juga untuk menjalani proses pemeriksaan hukum. Mendengar hal itu, Hardi menjatuhkan makanannya ke tanah. Ia berlutut di depan kaki petugas, memohon dengan tangisan histeris agar tidak ditangkap. Hardi berteriak meminta tolong kepada mandor proyek untuk membelanya. Namun semua orang mundur menghindar karena tidak ingin terlibat dalam masalah hukum yang berat. Tanpa memberikan waktu untuk membantah, petugas memborgol kedua tangan Hardi ke belakang punggungnya dan menyeret pria malang itu masuk ke dalam kendaraan petugas. Sementara karma buruk sedang menghukum Hardi, nasib yang jauh lebih mengerikan juga sedang menanti Anita. Wanita itu sedang bersantai di sebuah tempat perawatan kecantikan mewah, menikmati pijatan di tubuhnya dengan uang sisa pinjaman dari pengusaha yang ia temui di pusat perbelanjaan beberapa hari lalu. Anita merasa hidupnya telah kembali aman dan nyaman. Namun, kenyamanan itu hancur berantakan ketika pintu ruangan perawatan didobrak paksa dari luar. 5 orang pria bertubuh besar dengan wajah garang dan penuh bekas luka masuk ke dalam ruangan tersebut. Para pegawai tempat perawatan itu menjerit ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Pemimpin kelompok pria garang itu melemparkan sebuah dokumen tebal ke pangkuan Anita yang sedang kebingungan dan ketakutan setengah mati. Pria itu membentak dengan suara menggelegar, memberitahukan bahwa batas waktu pembayaran hutang telah lewat. Pria itu menyatakan bahwa Anita kini memiliki beban hutang bernilai miliaran rupiah dengan bunga yang terus berlipat ganda setiap jamnya. Anita mencoba melawan dengan penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa ini pasti salah paham, karena pria kaya yang menjadi rekan bisnisnya yang akan melunasi semua tagihan tersebut. Ia menuntut para pria berwajah garang itu untuk segera menghubungi pengusaha tampan yang ia temui tempo hari. Mendengar perlawanan Anita,
Para penagih hutang itu justru tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat menyeramkan. Pemimpin mereka mendekatkan wajahnya ke arah Anita dan membongkar kenyataan yang sebenarnya. Pria itu menjelaskan bahwa pengusaha ramah tersebut adalah orang yang menyewa jasa mereka untuk menagih surat hutang yang sudah ditandatangani secara sah oleh Anita sendiri. Pria garang itu menegaskan bahwa tidak ada rekan bisnis, tidak ada bantuan modal, yang ada hanyalah jebakan hutang mengikat yang dirancang khusus untuk mengurung Anita seumur hidupnya. Menyadari kebodohannya telah menandatangani surat tanpa membaca, tubuh Anita lemas tak bertenaga. Ia menjerit dan meronta-ronta ketika dua orang pria garang itu menarik lengannya dengan paksa, menyeret tubuhnya keluar dari tempat perawatan tersebut untuk dipekerjakan secara paksa guna melunasi hutang-hutangnya yang tidak akan pernah lunas sampai kapanpun. Pagi itu udara terasa sangat dingin dan menusuk kulit ketika seorang wanita dengan penampilan sangat berantakan berjalan terseok-seok mendekati gerbang utama gedung perusahaan milik keluarga Julie. Wanita itu adalah Anita. Wajahnya dipenuhi luka memar kebiruan akibat siksaan tanpa henti dari kelompok penagih hutang yang mengurungnya semalaman. Pakaiannya lusuh, kotor, dan robek di beberapa bagian. Ia tidak lagi peduli dengan rasa malu atau harga dirinya yang selama ini selalu ia junjung tinggi. Rasa sakit di sekujur tubuhnya dan ketakutan akan siksaan lanjutan dari para penagih hutang mengalahkan segalanya. Tujuannya datang ke tempat megah itu hanya satu, yaitu untuk mengemis belas kasihan dari satu-satunya orang yang ia yakini memiliki kekuasaan dan uang yang cukup untuk menyelamatkan nyawanya dari jeratan hutang yang mengerikan tersebut. Ia berjalan tertatih-tatih melewati trotoar pejalan kaki, mengabaikan tatapan aneh dan jijik dari orang-orang yang berlalu lalang menuju tempat kerja mereka. Sesampainya di depan pintu kaca yang menjulang tinggi, langkah Anita langsung dihadang oleh dua orang penjaga keamanan bertubuh kekar. Para penjaga itu menatap Anita dengan pandangan curiga dan mengusirnya dengan tegas. Mereka menganggap Anita hanyalah seorang gelandangan yang akan mengganggu kenyamanan para pekerja di gedung perkantoran mewah tersebut. Namun Anita tidak menyerah. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis dengan suara keras, dan memohon-mohon agar diizinkan masuk. Ia meneriakkan nama Ibu Julie berulang kali, memohon agar penjaga keamanan sudi menyampaikan pesannya kepada pemilik perusahaan tersebut. Keributan yang dibuat Anita di depan lobi utama seketika menarik perhatian para pegawai yang sedang mengantre untuk masuk. Suasana menjadi sangat riuh dan tidak terkendali. Tepat pada saat kekacauan itu memuncak, pintu lift khusus petinggi terbuka. Julie melangkah keluar dari dalam lift dengan langkah yang sangat anggun dan tenang. Ia dikawal oleh Bapak Surya dan beberapa asisten pribadinya. Mendengar keributan di arah pintu masuk, Julie menghentikan langkahnya dan menoleh. Ia melihat sosok Anita yang sedang meronta-ronta di lantai, berusaha menerobos hadangan para penjaga. Bukannya menghindar, Julie justru melangkah pelan mendekati sumber keributan tersebut. Para pegawai dan penjaga keamanan segera menyingkir, memberikan jalan yang sangat lebar bagi pimpinan tertinggi mereka. Julie berdiri tepat di hadapan Anita, menatap wanita yang dulunya sangat angkuh itu dengan pandangan sedingin balok es. Tidak ada sedikit pun sorot belas kasihan di mata Julie melihat keadaan Anita yang sangat menyedihkan. Anita yang menyadari kehadiran Julie langsung merangkak maju dan berusaha memeluk ujung sepatu wanita berhijab tersebut. Namun dengan cepat, penjaga keamanan menahan bahu Anita agar tidak menyentuh pimpinan mereka. Anita menangis sejadi-jadinya. Air mata bercampur kotoran membasahi wajahnya yang memar. Ia memohon dengan suara parau yang menyayat hati. Anita memohon ampunan kepada Julie atas segala perbuatan kasarnya di masa lalu. Ia mengaku sangat menyesal telah merusak rumah tangga Julie dan menghina wanita itu di depan banyak orang. Anita mengemis kepada Julie untuk memberikannya pekerjaan apa saja di perusahaan ini, asalkan ia bisa mendapatkan upah untuk mencicil hutang-hutangnya yang menumpuk. Anita bahkan menawarkan diri untuk menjadi petugas pembersih lantai, mencuci kendaraan, atau membuang sampah setiap hari asalkan Julie mau melindunginya dari kejaran para penagih hutang yang mengancam nyawanya. Julie mendengarkan rentetan permohonan Anita dengan wajah yang sama sekali tidak berubah. Setelah Anita selesai meratap, Julie membalas ucapan wanita itu dengan nada suara yang sangat datar dan tajam. Julie bertanya kepada Anita, apakah wanita itu ingat dengan ucapannya sendiri pada malam peresmian rumah waktu itu? Julie mengingatkan Anita pada kata-kata sombongnya yang menyuruh Julie pergi, karena dianggap sebagai benalu miskin yang tidak pantas berada di tempat mewah. Julie bertanya balik, mengapa sekarang wanita yang mengaku akan menjadi nyonya besar itu justru merangkak di lantai mengemis pekerjaan kotor kepadanya. Julie menegaskan bahwa ia bukan tempat penampungan bagi orang-orang serakah yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Julie menolak mentah-mentah permohonan Anita dan memerintahkan penjaga keamanan untuk menyeret wanita itu menjauh dari area gedung perusahaannya.
Julie berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Anita yang menjerit-jerit putus asa diiringi tatapan merendahkan dari seluruh pegawai yang menyaksikan kejadian tersebut. Pada siang harinya, setelah menyelesaikan urusan di kantor, Julie berangkat menuju tempat penahanan sementara dengan menggunakan kendaraan pribadinya. Ia datang ditemani oleh Bapak Surya untuk menyelesaikan urusan terakhirnya dengan masa lalunya. Suasana di tempat penahanan itu sangat pengap, gelap, dan berbau tidak sedap. Julie berjalan menyusuri lorong panjang dengan langkah tenang, diiringi oleh petugas penjaga tahanan yang membawanya menuju sebuah sel jeruji besi di ujung lorong. Di balik jeruji besi tersebut, duduklah Hardy di atas lantai semen yang dingin. Pria yang dulunya selalu tampil bersih dan wangi itu kini terlihat sangat berantakan. Wajahnya ditumbuhi jambang yang tidak terurus, matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Seragam tahanan yang ia kenakan terlihat sangat kebesaran di tubuhnya yang kini ringkih. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, Hardy mengangkat kepalanya dengan malas. Namun ketika ia melihat sosok Julie berdiri di balik jeruji besinya, matanya langsung terbelalak lebar. Semangat hidup yang tadinya sudah padam tiba-tiba menyala kembali di dalam dadanya. Hardy segera bangkit berdiri dan berlari menghampiri jeruji besi. Ia mencengkeram besi-besi dingin itu dengan kedua tangannya yang bergetar hebat. Air mata langsung mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Hardy menatap wajah istrinya dengan pandangan penuh kerinduan dan keputusasaan yang sangat dalam. Ia merasa bahwa kedatangan Julie adalah sebuah pertanda bahwa istrinya masih memiliki sisa-sisa rasa cinta dan bersedia memaafkan semua kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Hardy memanggil nama Julie berulang kali dengan suara yang teramat serak. Ia memohon dengan sangat memelas agar Julie bersedia mencabut laporannya di kepolisian. Hardy berjanji dengan menyebut nama Tuhan bahwa ia akan berubah menjadi suami yang baik, menurut pada semua perkataan Julie, dan tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahannya. Hardy mengatakan bahwa kehidupan di dalam sel tahanan ini sangat menyiksa dan ia tidak sanggup lagi bertahan lebih lama. Hardy bahkan bersujud di lantai semen yang kotor, menempelkan dahinya ke lantai sambil terus menangis meminta ampunan. Ia menyalahkan Anita atas segala hal yang terjadi, mengatakan bahwa dirinya hanyalah korban dari rayuan dan tipu daya wanita jahat tersebut. Hardy memohon agar Julie mau membawanya pulang dan memulai hidup baru dari awal bersama-sama. Julie menatap suaminya yang sedang bersujud itu tanpa ekspresi apapun. Ia tidak merasa sedih, kasihan, ataupun marah. Hatinya sudah benar-benar tertutup rapat untuk pria pembohong di hadapannya ini. Julie memberi isyarat kepada Bapak Surya. Sang ahli hukum itu segera mengeluarkan sebuah map berisi dokumen penting dari dalam tasnya dan menyodorkannya melewati celah jeruji besi, menjatuhkannya tepat di hadapan Hardy. Hardy mengangkat kepalanya dan menatap dokumen bersampul rapi tersebut dengan pandangan bingung. Ia mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan membaca tulisan di bagian depannya. Tulisan itu berbunyi surat perpisahan resmi yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan mereka telah diputus secara hukum dan Julie menuntut pemisahan seluruh harta kekayaan secara mutlak. Julie membuka suaranya yang memecah keheningan sel tahanan. Ia memerintahkan Hardy untuk segera menandatangani surat perpisahan tersebut saat itu juga. Julie mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menyelamatkan Hardy, melainkan untuk memastikan bahwa pria itu tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan hidupnya dan perusahaannya. Julie menjelaskan bahwa bukti-bukti kejahatan penggelapan dana perusahaan sudah sangat lengkap dan tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan Hardy dari hukuman kurungan yang panjang. Julie menegaskan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka di dunia ini. Ia meminta Hardy untuk menerima nasibnya dan berhenti menyalahkan orang lain atas kebodohannya sendiri. Mendengar penolakan yang begitu tegas dan dingin, Hardy menangis semakin histeris. Ia meremas surat perpisahan itu sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia menolak untuk menandatanganinya, berharap jika ia tidak tanda tangan, maka Julie tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Namun Bapak Surya segera mengingatkan Hardy dengan nada mengancam. Bapak Surya mengatakan bahwa jika Hardy menolak untuk menandatangani surat itu secara sukarela, maka tim hukum perusahaan akan menambahkan tuntutan kejahatan lain yang akan membuat masa hukuman Hardy bertambah belasan tahun lebih lama. Terjepit oleh ancaman yang tidak bisa ia lawan, Hardy akhirnya mengambil pena yang disodorkan oleh petugas jaga. Dengan tangan yang bergetar hebat dan air mata yang terus menetes membasahi kertas, Hardy menggoreskan tanda tangannya di atas surat perpisahan tersebut. Julie mengambil kembali dokumen itu, menatap Hardy untuk yang terakhir kalinya. Julie mengucapkan selamat tinggal dan menyuruh pria itu untuk menikmati tempat tinggal barunya yang sepi ini. Setelah itu, Julie membalikan badannya dan berjalan pergi meninggalkan lorong sel tahanan, mengabaikan jeritan Hardy yang terus memanggil-manggil namanya hingga suaranya serak dan menghilang di telan keheningan penjara.
Beberapa tahun telah berlalu sejak badai besar yang membersihkan kehidupan Julie dari orang-orang pembawa petaka. Waktu berjalan dengan sangat cepat dan membawa banyak perubahan besar dalam perusahaan yang dipimpinnya. Julie kini telah bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya di balik sosok istri yang diam di rumah. Julie berdiri tegak sebagai pimpinan tertinggi yang sangat dihormati oleh semua orang di dunia bisnis. Kepemimpinannya yang tegas, jujur, dan cerdas membawa perusahaan keluarganya mencapai puncak kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gedung perkantoran utamanya terus bertambah megah, dan cabang usahanya menyebar ke berbagai tempat. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah ruah dan kekuasaan yang sangat besar, Julie tetap tampil bersahaja. Pakaian kerjanya selalu rapi dan sopan, dipadukan dengan jilbab yang selalu terpasang menutupi kepalanya dengan anggun. Semua orang menghormatinya bukan hanya karena hartanya, tetapi karena kepribadiannya yang sangat kuat dan berwibawa. Pada suatu sore yang tenang, Julie duduk di dalam ruang kerja pimpinannya yang luas dan dikelilingi oleh kaca-kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kesibukan kota dari atas. Ia sedang membaca laporan perkembangan keuntungan perusahaan dengan senyum simpul di bibirnya. Pintu ruangannya diketuk perlahan dari luar. Bapak Surya melangkah masuk dengan membawa tumpukan dokumen baru yang membutuhkan persetujuan. Sang ahli hukum itu terlihat semakin menua, namun ketegasannya dalam menjaga perusahaan sama sekali tidak berkurang. Ia duduk di kursi tamu berhadapan dengan meja kerja Julie. Mereka berdua mendiskusikan beberapa strategi penguasaan pasar yang baru dengan sangat serius. Bapak Surya memberikan pujian yang tulus atas pencapaian Julie selama beberapa tahun terakhir ini. Ia mengatakan bahwa perusahaan ini berhasil tumbuh berkali lipat lebih kuat semenjak benalu-benalu yang merugikan keuangan perusahaan dibersihkan secara tuntas. Julie meletakkan pena di atas mejanya dan bersandar pada kursi kebesarannya. Ia memandang keluar jendela, menatap awan yang bergerak perlahan di langit sore. Julie tersenyum tenang menanggapi pujian dari tangan kanannya tersebut. Ia membalas ucapan Bapak Surya dengan nada suara yang penuh keyakinan dan pembelajaran hidup. Julie mengatakan kepada Bapak Surya bahwa segala hal yang buruk memang harus dihilangkan jika ingin mendapatkan kebaikan. Julie mengucapkan pepatah yang selalu ia pegang teguh. Ia menyatakan bahwa benalu yang menempel pada sebuah pohon memang harus dicabut sampai ke akarnya dengan sekuat tenaga, tidak peduli seberapa menyakitkan proses pencabutan itu. Hanya dengan membuang parasit itulah, batang pohon utama bisa menyerap nutrisi dengan baik, menumbuhkan dahan-dahan yang baru, dan tumbuh subur menjulang tinggi ke langit tanpa ada beban yang menghisap kehidupannya. Bapak Surya mengangguk setuju mendengar kebijaksanaan dari pimpinan yang sangat ia hormati tersebut. Sementara Julie menikmati buah dari kesabaran dan ketegasannya, pemandangan yang sangat bertolak belakang terjadi di balik tembok tebal tempat penahanan negara. Di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau pesing, Hardy menghabiskan sisa hidupnya dengan sangat menyedihkan. Bertahun-tahun dikurung di balik jeruji besi tanpa pernah dikunjungi oleh satu orang pun membuat kondisi kejiwaannya perlahan-lahan hancur berantakan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini hanyalah seorang pesakitan yang tidak berharga. Hardy berjalan mondar-mandir di dalam sel sempitnya dengan tatapan mata yang kosong dan berputar-putar. Tubuhnya kurus kering hanya berbalut kulit dan tulang. Pakaian tahanannya kumal dan bau. Hardy kehilangan kewarasannya. Ia tidak lagi mengenali tempat ia berada saat ini. Di dalam kepalanya yang sudah rusak, ia masih meyakini bahwa dirinya adalah seorang pimpinan perusahaan besar yang memiliki banyak anak buah. Setiap pagi, Hardy berdiri menghadap tembok sel yang dingin dan mulai memberikan pidato sambutan seolah-olah ia sedang memimpin sebuah rapat besar. Ia meneriakkan perintah-perintah kepada dinding kosong, menyuruh asisten hayalannya untuk membawakan dokumen, dan membentak-bentak bayangan yang ia ciptakan sendiri. Tahanan lain yang berada di sel yang sama merasa sangat terganggu dengan perilaku Hardy yang kehilangan akal. Mereka seringkali mengejek, menertawakan, bahkan memukul kepala Hardy jika pria itu mulai berteriak-teriak mengganggu waktu istirahat mereka. Hardy akan menangis kesakitan saat dipukul, meringkuk di sudut sel, namun beberapa saat kemudian ia akan kembali berdiri dan bergumam memberikan instruksi kerja kepada angin yang lewat. Ia terkurung dalam ilusi kesombongannya sendiri untuk selamanya. Di tempat lain, di bawah langit sore yang mulai meneteskan rintik hujan, seorang wanita dengan penampilan yang sangat memprihatinkan sedang bersusah payah mendorong sebuah gerobak kayu berisi tumpukan barang rongsokan. Wanita itu adalah Anita. Sisa-sisa kecantikan yang dulu selalu ia banggakan untuk memikat pria kaya kini telah lenyap tanpa bekas. Kulitnya menjadi kasar, gelap, dan dipenuhi oleh noda kotoran akibat terlalu sering terpapar panas matahari dan debu jalanan.
Tubuhnya bungkuk karena setiap hari harus memikul beban berat untuk memungut sampah plastik dan kertas bekas. Anita tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Ia dipaksa bekerja kasar setiap waktu di bawah ancaman dan pengawasan ketat dari kelompok penagih hutang yang tidak pernah berhenti mengejarnya. Setiap sen uang hasil memulung sampah langsung dirampas oleh mereka untuk membayar bunga hutang yang jumlahnya tidak pernah masuk akal. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi tubuh Anita yang hanya berbalut pakaian compang-camping yang ia temukan di tempat pembuangan. Ia menghentikan langkahnya di sebuah persimpangan jalan besar yang sedang padat oleh kendaraan. Napasnya terengah-engah menahan lelah dan rasa lapar yang melilit perutnya. Anita mengusap air hujan yang menghalangi pandangan matanya. Saat ia menengadahkan kepalanya ke arah bangunan tinggi di seberang jalan, tubuh Anita mendadak kaku. Matanya tertuju pada sebuah layar papan reklame elektronik raksasa yang menempel di dinding luar gedung tersebut. Di layar bercahaya itu, terpampang dengan sangat jelas dan megah wajah Julie yang sedang tersenyum ramah. Layar itu sedang menayangkan berita tentang penghargaan pimpinan perusahaan terbaik tahun ini yang dianugerahkan kepada Julie atas keberhasilannya mengelola bisnis besar. Melihat wajah tenang dan penuh kejayaan dari wanita yang dulu pernah ia hina dan ia usir dengan sangat kasar, pertahanan diri Anita benar-benar hancur lebur. Ingatan tentang masa lalu saat ia mengenakan perhiasan mahal dan berdiri dengan sombong di rumah mewah kembali berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak yang menyiksanya. Anita menyadari dengan sangat perih betapa bodoh dan serakahnya dirinya di masa lalu. Ia telah menghancurkan kesempatan hidupnya sendiri, karena terlalu rakus mengejar harta yang bukan miliknya. Lutut Anita menjadi lemas. Ia melepaskan pegangannya dari gerobak rongsokan dan jatuh terduduk di atas aspal jalanan yang tergenang air keruh. Anita menangis histeris di tengah derasnya hujan, memukuli dadanya sendiri yang terasa sesak oleh penyesalan yang tiada akhir. Jeritan tangisannya tenggelam oleh suara bising klakson kendaraan yang berlalu lalang, meratapi karma buruk yang kini telah mengikat hidupnya dalam penderitaan tanpa ujung. Kehidupan terus berjalan, memisahkan sang benalu yang hancur membusuk di tanah, dan membiarkan sang pohon berdiri semakin kokoh menaungi kebaikan di sekitarnya.